Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, silakan Ketua Kelas Mbak Devi dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ingin berdoa selesai. Sudah Ibu? Ya baik, terima kasih. Hari ini kabarnya gimana kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Ada yang masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ibu Mbak Hesti. Oh, Mbak Hesti. Mbak Hesti kemana? Sakit. Oh, sakit. Ya udah. Ibu presensi kalian dulu ya. Yang namanya Ibu panggil dan bilang hadir gitu ya. Siap. Mbak Devi. Mbak Dewi. Mbak Bella, Mbak Eka, Mbak Dinda, iya hadir, berarti cuma Mbak Hesti yang tidak masuk hari ini. Nah, seperti biasa, kebiasaan kita setiap hari yakni menyanyikan lagu nasional. Silakan kalian berdiri, ayo. Kita hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan hitungan ketiga silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi berkorban untukmu. Dasar adil maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Yang belajar. Oh, pintar. Yang lain nggak belajar ya? Tidur. Anak-anak, ya. Karena kalian nggak belajar, di sini Ibu mau tanya, Mbak Devi kemarin kita sudah belajar terkait apa? Iya, betul. Mbak Devi tahu karena dia belajar. Lain kali kalian belajar seperti Mbak Dewi. Jangan siap aja ya. Ya. Kemarin kita sudah belajar terkait keadaan lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar apa, Bu? Nah, ini tidak jauh dari pelajaran kemarin. Kita akan membahas materi terkait atau berkaitan dengan sebelumnya. Namun di sini Ibu mau tanya, siapa yang suka makan es krim? Saya. Oh, suka semua. Suka rasa apa? Coklat, stroberi. Oh, jagung ya. Ibu mau tanya, jika kalian makan es krim, kemudian misalkan ini Ibu pegang Ibu diamkan, apa yang akan terjadi dengan es krim itu? Iya, leleh, mencair, betul semua. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kenapa es krim itu bisa meleleh? Kenapa bisa berubah bentuk? Apa bahkan es krim bisa berubah bentuk? Nah, itu tadi yang akan kita bahas nanti.
Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran nanti, Ibu harap kalian yang pertama dapat menjelaskan macam-macam wujud benda. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus bisa menentukan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, nanti kalian juga harus dapat membuat peta konsep terkait perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, nanti Ibu harap kalian dapat mempresentasikannya dengan penuh percaya diri di depan kelas. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, silakan dibuka dan dibaca handout-nya sembari Ibu menjelaskan melalui PowerPoint ini. Tolong ketika Ibu menjelaskan jangan bicara sendiri. Sudah kelas 4, diperhatikan. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar terkait wujud zat dan perubahannya. Nah, apa sih Bu itu zat? Zat itu merupakan sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan juga mempunyai massa. Nah, apa Bu contoh zat? Zat itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah benda. Benda itu merupakan salah satu dari wujud zat. Apa Bu macam-macam zat itu? Nah, zat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zat padat. Kemudian yang kedua ada zat cair. Kemudian yang kedua ada zat cair. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Jadi wujud zat itu yang pertama ada zat padat. Kemudian ada zat cair dan yang terakhir ada zat gas. Apa sih itu zat padat? Zat padat atau benda padat itu merupakan benda yang bentuknya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, misalkan kalian memasukkan pensil dalam botol, apakah pensil itu akan berubah bentuk mengikuti bentuk botolnya? Tidak. Nah, itulah sifat benda padat. Kalau cair gimana, Bu? Nah, kalau cair di sini. Nah, air itu kalian masukkan ke dalam botol. Bentuk airnya mengikuti botol atau tidak? Iya, mengikuti. Itulah yang disebut dengan benda cair. Bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian kalau gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Misalkan di dalam ruangan ini terdapat banyak udara, tidak terlihat tapi mengisi seluruh ruangan yang ada di sini. Nah, jadi wujud benda tadi ada apa saja? Padat, cair, dan gas. Pintar. Selanjutnya, apa Bu contoh benda padat? Sebenarnya banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kalian. Ada meja, kursi, tas, dan lain sebagainya. Di sini Ibu mengambil contoh, ini ada batu bata, meja, batu, es batu, besi, serta ember. Nah, kemudian untuk contoh benda cair, di situ dapat dilihat ada air, susu, kecap, minyak kimia,
sabun cair, dan lain sebagainya. Pokoknya bentuk encer atau cairan itu disebut zat cair. Selanjutnya untuk benda gas. Nah, benda gas ini tidak bisa dilihat oleh mata kecuali dalam bentuk asap seperti ini. Kalau asap kita masih bisa melihat dengan mata, tetapi kalau ini gas yang ada di dalam tabung kita tidak bisa melihat bentuknya seperti apa. Begitupun gas atau udara yang ada di dalam balon. Nah, selanjutnya, tadi kan Ibu sudah bilang, kenapa es krim itu bisa mencair. Nah, perubahan wujud benda itu disebabkan karena benda tersebut menyerap atau melepas panas. Panas di sini dalam bahasa biologi disebut kalor. Nah, apa saja perubahan dari wujud benda itu? Yang pertama, yang perlu kalian pahami bahwa panah yang berwarna merah ini artinya menyerap kalor. Panah warna merah artinya apa? Menyerap kalor. Kalor tadi apa? Panas. Nah, kemudian ini kan ada panah merah dan ini ada panah biru. Panah biru ini berarti melepas kalor. Panah biru apa? Iya, melepas kalor. Kalau ada panah merah artinya menyerap kalor. Kemudian kalau ada panah biru berarti melepas kalor. Nah, tadi kan wujud zat ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, itu semua saling berkaitan. Saling berkaitannya kenapa, Bu? Karena nanti itu akan terjadi perubahan wujud zat. Seperti yang pertama, di sini ada benda padat. Nah, benda padat jika cair berarti benda padat itu menyerap kalor. Benda padat berubah menjadi cair disebut mencair. Kita fokus yang ya. Kemudian kalau benda cair itu, kemudian jika di sini benda cair berubah menjadi benda gas, artinya benda cair tersebut menyerap kalor sehingga menjadi atau berubah wujud menjadi benda gas. Perubahan benda gas disebut peristiwa menguap. Nah, kalau padat ke cair, kemudian kalau cair ke gas disebut menguap. Oh, Mbak Devi langsung menguap. Oh, maaf Mbak Dewi. Nah, terus jika di sini ada benda padat itu menyerap kalor. Kemudian benda padat ini berubah menjadi benda gas. Artinya benda padat menyerap kalor. Dan perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, kita ulangi sekali lagi terkait perubahan wujud zat dengan cara menyerap kalor. Kalau padat ke cair disebut mencair. Kalau cair ke gas disebut menguap. Kalau padat ke gas disebut menyublim. Nah, itu tadi terkait peristiwa menyerap kalor. Ada lagi di sini melepas kalor atau melepas panas. Bisa kalian lihat di sini, kita mulai dari sini. Nah, ini ketika ada benda gas berubah menjadi cair, artinya benda gas tersebut melepas kalor dan berubah menjadi cair. Perubahan wujud benda dari gas
menuju cair disebut peristiwa mengembun. Kemudian jika ada benda cair. Nah, di sini ada benda cair. Benda cair tersebut melepaskan kalor, sehingga yang tadinya benda berbentuk cair berubah jadi benda berbentuk padat. Peristiwa benda cair ke padat disebut dengan peristiwa membeku. Nah, baik, untuk perubahan menyerap kalor yang terakhir di sini ada dari gas. Gas ini ketika melepas kalor, kemudian dia akan berubah menjadi wujud padat. Perubahan gas menjadi padat ini disebut dengan peristiwa mengkristal atau kata lainnya terdeposisi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita ulang sekali lagi. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari ke gas dinamakan menguap. Kemudian dari padat ke gas dinamakan menyublim. Selanjutnya yang melepaskan kalor, yang panah biru ini. Dari gas ke cair disebut mengembun. Kemudian dari cair berubah menjadi padat disebut membeku. Dan yang terakhir dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Di sini ada yang berpikiran enggak? Apa sih contoh peristiwa mencair, membeku, mengkristal, dan lain-lain ini? Ada yang punya pikiran seperti itu? Tidak ada? Iya, pintar. Nah, kita akan bahas satu ya. Yang pertama, peristiwa mencair. Mencair tadi perubahan dari wujud padat ke cair. Masa sudah lupa? Oh iya. Nah, seperti tadi Ibu bilang, kalian diamkan es krim, kemudian es krimnya meleleh. Itu merupakan salah satu contoh peristiwa mencair. Kenapa bisa mencair? Itu tadi karena es krim ini menyerap panas sehingga es krim yang semula berbentuk atau padat mencair. Seperti halnya ini kalian memanaskan baik, Ibu ulangi. Karena di sini es krim yang tadinya berbentuk padat karena menyerap panas sehingga es krim itu menjadi leleh. Seperti halnya ini ketika kalian memanaskan mentega ya di atas kompor. Kena api kompor sehingga mentega ini menjadi leleh. Begitupun dengan lilin juga seperti itu, yang tadinya padat terkena atau menyerap panas dari api sumbu lilin ini sehingga lilinnya meleleh atau cair. Nah, selanjutnya peristiwa membeku. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ketika membuat es batu. Es batu tadinya bahan dasarnya apa? Air. Kemudian ditaruh di kulkas menjadi ya padat, beku, menjadi es batu. Nah, itulah yang disebut peristiwa membeku. Karena yang tadinya air itu melepas kalor sehingga menjadi beku dan berbentuk padat seperti es batu. Begitupun
ketika kalian membuat apa ini namanya puding atau agar-agar atau jelly, itu peristiwa yang terjadi juga sama seperti ketika kalian membuat es batu. Nah, yang ketiga ada peristiwa menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas itu disebut menguap. Misalnya di sini kalian mencuci baju yang semula basah ketika dijemur atau dipanaskan di bawah matahari, apa yang terjadi pada baju itu? Iya, garing atau kering karena air itu menyerap kalor sehingga menjadi gas dan pakaian menjadi kering. Begitupun ini ketika kalian memasak air, akan ada peristiwa menguap dari air karena menyerap kalor dari api kompor. Nah, yang keempat di sini ada peristiwa mengembun. Ada yang suka minum? Pernah lihat gak gelas es kalian ada embunnya seperti ini? Nah, ini karena es batu di dalam atau minuman dingin di dalam gelas itu melepas kalor sehingga terjadilah embun-embun di luar es batu. Sama ini ketika pagi hari kalian pernah melihat di rumput-rumput atau daun banyak ya ini namanya air. Ya banyak air, ini namanya embun. Kemudian yang kelima, di sini ada peristiwa menyublim. Nah, peristiwa menyublim ini ada perubahan benda padat menjadi gas. Ada yang tahu kapur atau pengharum baju di rumah? Awalnya berbentuk benda padat seperti ini. Jika diletakkan begitu saja akan hilang dan menghasilkan bau yang iya, seperti itu. Inilah perubahan benda padat menjadi benda gas karena menyerap kalor. Kemudian yang terakhir ada peristiwa mengkristal atau terdeposisi. Peristiwa mengkristal ini perubahan dari gas menjadi padat. Peristiwa yang sering kita lihat walaupun tidak secara langsung terkait perubahan ini, yakni terkait pembentukan salju. Misalkan tidak juga pernah melihat di televisi ataupun lainnya. Nah, terjadinya salju ini merupakan contoh peristiwa mengkristal. Tadi ada berapa perubahan wujud benda? Yang pertama ada mencair, membeku, mengkristal, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, baik, karena di sini Ibu telah usai menjelaskan materi, apakah tadi kalian benar-benar mendengarkan dan menyimak penjelasan Ibu atau tidak? Untuk itu Ibu minta satu persatu mengerjakan tabel ini dengan memberi centang pada peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim atau mengkristal sesuai dengan gambar yang tersedia. Ayo silahkan mulai Mbak Devi. Yang lain diperhatikan ya. Benar mengembun. Benar, ini ada embun di kaca mobil. Selanjutnya ayo Mbak Bella. Ini ada nelayan mengeringkan ikan. Termasuk perubahan apa? Apakah betul? Iya, betul. Yang tadinya ikan ini
basah kemudian menjadi kering seperti pakaian tadi. Ayo Mbak Dinda. Yang ketiga. Berapa, Bu? Ini gambar tambak garam. Oh iya. Iya, tambak garam. Apakah benar? Mbak Dewi. Benar. Pintar semua ya. Kemudian ini yang terakhir. Oke, yang terakhir. Ayo Mbak Dewi dan Mbak Eka maju. Ayo silakan diisi yang keempat. Ya. Iya, ayo Mbak Eka. Apakah benar? Betul, ini kapur baru jika diletakkan akan terjadi peristiwa menyublim dan ini seperti es krim tadi terjadi peristiwa mencair. Oh iya, ini yang terakhir kita jawab bersama. Apa ini? Peristiwa apa? Membeku, iya betul membeku. Membeku. Nah baik, Ibu rasa kalian sudah paham terkait materi yang Ibu jelaskan. Untuk itu Ibu bagikan LKPD untuk dikerjakan secara mandiri. Tidak ya Mbak Bella, karena ini adalah penilaian individu. Udah, silakan dibaca LKPD-nya, tapi untuk menjawab LKPD, kalian harus perhatikan video yang ada di depan ini. Kalau kalian tidak perhatikan, Ibu yakin kalian tidak bisa menjawab. Silakan diperhatikan ya. Baik, sudah. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu silahkan dikumpulkan ya. Bisa? Sudah? Sudah, silakan dikumpulkan. Sini. Nggak boleh nyontek ya, udah besar. Iya, Mbak Devi tanya nomor berapa? Ya itu, Bu. Oh, nomor 3. Nah, kita akan belajar secara berkelompok. Ya, tadi ada yang minta, kok mandiri Bu? Nah, ini Ibu bentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 orang. Karena Mbak Hesti nggak masuk, berarti nanti ada orang ya? Iya. Ibu bentuk kelompoknya dengan cara mengurutkan bulan lahir. Siapa yang bulan lahirnya Januari? Oh, siapa? Iya, Mbak Bella Januari. Dewi Maret. Mbak Devi? Mbak Devi apa? Maret. Mbak Eka? Januari. Mbak Dinda juga Januari. Silakan yang bulan lahirnya sama berkumpul dengan kelompoknya. Ayo. Cuma 2 orang, Bu. Kalian kan 3. Bangkunya dibentuk ya seperti kelompok. Ini dua-duanya beban, Bu. Gak boleh gitu, semuanya teman, tapi harus saling membantu. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan. Ini tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya apa?
tadi Ibu sudah menjelaskan terkait perubahan wujud benda. Jadi sesuai tujuan pembelajaran tadi, Ibu harap kalian secara berkelompok membuat peta konsep. Tahu kan? Kan kemarin kita sudah belajar terkait apa itu peta konsep. Jadi dan membuat apa itu peta konsep. Silakan secara berkelompok membuat peta konsep perubahan wujud benda. Waktunya berapa kira-kira? 15? 1 jam. 1 jam. Berarti nanti kalian pulangnya telat gak apa-apa? Ya udah 15 menit ya. Bisa Ya. silakan. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang sulit, ada yang sulit dipahami? Sudah, Bu. Pintar-pintar sekali. Nah, Iya, Bu. sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Ayo sekarang secara berkelompok presentasikan hasil kerja pembuatan peta konsep terkait perubahan wujud benda. Ayo kelompok Januari atau Maret yang mau maju duluan. Ayo kelompok Maret maju. Ayo silakan dipresentasikan. Enggak boleh gitu ya. Kepiye, Bu? Wujud zat ini kesini cair Ya, itu diperhatikan. ada air, susu, minyak. Terus kalau padat ada buku, meja, pensil. Kalau gas ada udara, asap. Perubahan wujud zat mencair, contohnya es krim. Terus membeku itu contohnya air menjadi es batu. Menguap contohnya air direbus muncul uap. Mbak Dewi. Diperhatikan ya. Perubahan wujud zat yaitu menyublim, contoh kapur yang mengecil, mengkristal, contoh membuat garam laut, mengembun, contoh kabut di daun saat pagi. Nah, baik. Bagaimana peta konsep buatan kelompok Maret? Oh, jelek. Gak boleh gitu ya. Semuanya bagus. Bagus, Bu. Karena ini dibuat dengan kreativitas masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok Maret. Terima kasih. Ayo kelompok Januari, gak mau kalah dong. Ya. Silakan dijelaskan. Silakan dijelaskan. Tes. Jadi Perhatikan. perubahan zat, wujud zat itu ada 3 teman-teman. Jadi padat, cair, sama gas. Lalu perubahan zat itu ada 6. Yang pertama ada mencair, yang kedua menguap, yang ketiga menyublim, yang keempat membeku, yang kelima mengembun, dan yang terakhir mengkristal. Bagaimana hasil kerja kelompok Januari? Ya, padat jelas. Iya, iya. Jelas. Garis ya ini. Iya, semuanya baik, semuanya baik. Tepuk tangan untuk kelompok Januari. Hasil kerja kelompok Januari maupun kelompok Maret semua baik. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Karena ini pure hasil kerja kalian dengan kreativitas kalian sendiri. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, baik. Tadi kita sudah belajar terkait apa? Wujud zat dan perubahan zat. Wujud zat tadi ada apa saja? Yang pertama padat. Kemudian yang kedua Cair, gas. Kemudian perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut mencair. Dari cair ke padat disebut
Membeku. Kemudian ada apa lagi? Yang ketiga, menyublim. Yang keempat, Mengkristal. kristal. Yang kelima, Mengembun. menguap. Menguap. Yang keenam, mengembun. Nah, itu tadi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu rasa kalian hari ini sudah aktif, sudah paham apa yang Ibu jelaskan terkait Yeay. mulai tugas tadi, kemudian membuat peta konsep. Itu semua Ibu rasa kalian sudah baik sekali. Tepuk tangan untuk. Yeay, hore, pintar. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Menyenangkan. Mau besok bertemu Ibu lebih menyenangkan lagi? Mau. Kalau gitu silahkan kerjakan LKPD halaman 10. Ya, kerjakan cara mandiri di rumah. Besok kita bahas bersama-sama. Besok yang nilainya paling bagus Ibu beri hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Tergantung besok. Nah, kalian ngerjakan dengan baik. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, silakan Mbak Devi, ketua kelas, dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa Amin. selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Mbak Devi. Ayo Mbak Bella main apa? Nanti Main pesawat-pesawatan, Bu. ya nanti Nakal. udah istirahat. Nanti kalian boleh main sepuasnya. Mungkin cukup itu dari Ibu pada pertemuan pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan. Dimaafkan. Terima kasih. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu presensinya kayak ada yang nggak pas sedikit gitu. Anda menanyakan siapa yang nggak masuk terlebih dahulu, terus kemudian Anda presensi, itu kurang pas aja gitu. Terus yang kedua, untuk menyambungkan dengan dunia nyata atau mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata itu sudah pas. Oke. Terus penggunaan papan smart yang mengulur waktu cukup banyak. Terus yang kedua, saat menjelaskan yang ada garis biru sama garis merah, itu menurut saya sedikit bertele-tele gitu, membingungkan. Dari bahas ini terus kamu jelaskan, terus bahasa ini kamu jelaskan, bahas ini kamu jelaskan. Itu sebaiknya kalau dalam menjelaskan itu dari yang terkecil lalu yang ke kompleks begitu. Jadi enggak bingung muridnya bertele-tele. Soalnya apa? Soalnya di slide berikutnya itu juga ada tulisannya, kalau membeku itu dari cair ke gas, cair ke padat, itu ada tulisannya lagi gitu. Jadi sedikit kurang efisien. Terus untuk videonya kenapa nggak diputar? Kenapa nggak diputar videonya? Enggak. Itu terlewat. Terus yang kedua, kalau membentuk kelompok, ayolah, kenapa bulan lahir gitu loh? Enggak, itu agak memaksakan gitu. Iya, kalau murid Anda nanti Januari semua, itu masa saat pemilihan sekolah yang Januari di sini, yang Maret di sini, gitu. Enggak lah. Ya, nanti diubah lah yang lebih sedikit nyambung gitu.
entah dari tempat duduk atau apa gitu. Terus yang kedua itu terus yang kedua yaitu saat yang terakhir memberi tugas sama mengungkapkan perasaan itu kalau saya lihat di modul itu terbalik gitu. Sebaiknya ya kalau di modul itu mengungkapkan perasaan terlebih dahulu. Iya dah. Enggak, membuat tugas dulu, memberikan tugas dulu. Tapi yang Mbak Galuh tadi itu menanyakan perasaan dulu gitu. Cuma kebalik. Terus yang terakhir telat. Waktunya 35 menit, Anda mengajar selama 37 menit. Kelewat 2 menit itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, dari saya sendiri kurang lebih sudah sama ya sama Mas Fatwa. Dari kegiatan pembukanya sudah baik, terlaksana semua seperti yang ada di modul. Kemudian pada kegiatan inti juga sudah terlaksana semua sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang digunakan. Penguasaan kelasnya juga sudah bagus. Namun di sini tadi saya menggarisbawahi tadi gaya bicara atau gaya bahasa saat menyampaikan materi tadi masih agak belibet ya, tapi sudah cukup baik. Kan tadi di akhir sudah dijelaskan kembali. Dari kegiatan penutup sudah terlaksana semua. Ya tadi ada yang kebalik di penugasan dan penyampaian perasaan. Ya cukup itu dari saya. Asik. Kok kena loh? Kena ya, aku. Awas kena apa Fat? Oke, Mbak Galuh pertama sebenarnya itu sudah disampaikan sama observer semuanya. Terus saya cuma mau memberikan saran aja sama dengan observer tadi untuk penamaan kelompok itu sebaiknya lebih ke objektif gitu, enggak. Kalau yang bulan lahir kan dalam satu kelas itu tidak tentu bulannya itu sama, jadi mungkin bisa dicari seperti nama-nama hewan atau nama makanan atau apa gitu yang bisa dibuat kelompok itu yang lebih baik gitu ya. Terus sama penjelasan yang benar yang tadi terkait ada bagan cair gas sama apa itu tadi? Padat. Nah kan setelahnya itu Mbak Galuh sudah menjelaskan lagi secara detail. Nah menurut saya tadi itu saya sedikit kebingungan dengan penjelasan Mbak Galuh terkait yang melingkar-melingkar tadi kan. Ada tanda panah biru, ada tanda panah merah. Nah mungkin kalau dari yang kelas 4 itu sebaiknya dijelaskan dulu secara keseluruhan. Nanti untuk mengulas pemahaman siswa itu baru disampaikan yang bentuk segitiga itu tadi. Jadi dari saya itu mungkin materinya dulu disampaikan, baru ke gambarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari saya sedikit menambahkan dari observer dan teman sebagai siswa. Jadi di sini Mbak Galuh itu masih terlihat agak mikir ya dari proses pembelajarannya. Lalu tadi yang tentang penjelasan zat itu saran saya sebaiknya itu dari contohnya. Jadi agar siswanya itu tahu dulu, jadi relate gitu sama siswanya sebelum dijelaskan penjelasan dari pengertian zatnya apalah itu. Lalu pembelajarannya ini masih berpusat pada guru, jadi tidak berpusat pada siswa. Jadi kebanyakan guru tadi Mbak Galuh itu menjelaskan, lebih banyak menjelaskan daripada siswanya itu aktif dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ini saya sebagai siswa itu kayak merasa bosan gitu dari penjelasan Mbak Galuh, dan biasanya ngantuk kalau cuma dikasih penjelasan seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.